Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Nisa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Kamis 2 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Khususnya pada hari ini Tribuners yang menjadi breaking news adalah update terbaru dan lanjutan dari pengusutan penembakan di Kabupaten Bone terhadap seorang pengacara yang bernama Rudi Esgani berusia 49 tahun yang diduga menjadi korban penembakan di Kabupaten Bone. Dan pada sore hari ini Tribuners akan melaporkan langsung dua reporter kami. Ada rekan Muslimin Emba dan juga ada rekan Wahdania Wahda. Wahdaniar. Untuk itu yang pertama izinkan saya menyapa kepada rekan Muslimin Emba. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore. Ya, dapat iya, dapat dijelaskan rekan Emba bagaimana kemudian proses autopsi yang dilakukan kepada korban, dalam hal ini pengacara Rudi Esgani, setelah kejadian penembakan tersebut? Ya, apakah rekan Emba masih bergabung dengan kami? Baik, sepertinya koneksi sedang terputus rekan Tribuners. Berikutnya kita akan beralih terlebih dahulu kepada rekan Wahdaniar. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Nisa. Ya, dapat dijelaskan rekan bahwa ada informasi updatean terbaru mengenai ratusan advokat di Kabupaten Bone yang menggeruduk kantor Kapolres Bone yang merupakan buntut dari kasus penembakan ini sendiri. Dapat dijelaskan kepada para tribuners bagaimana aksi unjuk rasa dari para advokat ini sendiri, rekan? Ya, terima kasih rekan Nisa. Dari informasi yang kami peroleh, puluhan advokat yang tergabung dari advokat Kabupaten Bone hadir di kantor Polres Bone. Mereka menuntut Polres Bone untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan pengacara di Kecamatan Lapariaja, yakni Rudi Esgani, rekan Nisa. Mereka menuntut agar Kapolres Bone secara terang-terangan mengusut tuntas kasus tersebut, rekan. Lantas apakah ada lantas apakah ada tuntutan khusus yang disampaikan oleh para perwakilan advokat Kabupaten Bone ini sendiri, rekan, mengenai update dari kasus penembakan Rudi Esgani ini sendiri? Nah, dari informasi yang kami peroleh rekan Nisa, mereka hanya menuntut Kapolres Bone untuk tuntaskan kasus yang telah terjadi, kasus penembakan yang terjadi di Kecamatan Lapariaja, rekan Nisa. Mereka hanya menuntut Kapolres Bone untuk membuka kasus tersebut secara terang-terangan dan mereka akan tetap terus mengawal kasus tersebut hingga diungkapnya pelaku pembunuhan tersebut, rekan Nisa. Baik, rekan. Lantas, dapatkah dijelaskan juga rekan Wahda kepada para tribuners mengenai bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dari penembakan terhadap pengacara Rudi Esgani ini sendiri dan kapan tepatnya kejadian tersebut terjadi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Nisa, pengacara Rudi Esgani tewas tertembak saat menunggu detik-detik malam pergantian tahun baru, yakni pada tanggal 31 Desember kemarin sekitar pukul 10 malam, rekan Nisa. Dia tewas tertembak di kediamannya yang beralamat di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, rekan Nisa. Dan dari informasi yang kami peroleh, Rekan Rudi baru saja pulang dari kota Watampone dan telah menyelesaikan kasus yang telah dia tangani baik di pengadilan maupun Polres Bone, rekan. Iya, lantas dijabarkan pulakah rekan Wahda mengenai aktivitas terakhir mungkin dari Rudi Esgani ini sendiri sebelum akhirnya kejadian tersebut terjadi tepatnya pada malam hari di tanggal 31, apa saja yang memang sebenarnya dikerjakan oleh rekan Rudi sebelumnya? Ya, dari informasi yang kami peroleh seharian
seharian Rudi Esgani ini berada di kota Watampone untuk mengusut tuntas kasus yang ia tangani rekan Nisa. Dia bersama kliennya berada di Pengadilan Negeri Watampone sampai dengan sore hari, baru kemudian pas sore harinya bertolak ke rumah istrinya yang beralamat di Desa Patuku Limpoe untuk menanti detik-detik pergantian tahun baru bersama dengan sanak keluarga. Dan sebelum penembakan terjadi, Rudi Esgani sedang asyik atau bercengkrama dengan pihak keluarga sambil memakan ikan bakar bersama dengan sanak keluarga rekan. Baik. Lantas, apakah aparat setempat, tepatnya mungkin perwakilan dari Polres Bone sendiri rekan sudah memberikan keterangan terkait dengan kasus ini? Nah, dari informasi yang kami peroleh, rekan Nisa, Polres Bone masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menimpa rekan rekan pengacara Rudi Esgani tersebut, rekan Nisa. Polres masih terus mendalami siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses penembakan ini, dan dari informasi yang kami peroleh, mereka juga telah mengumpulkan para saksi-saksi untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini, rekan Nisa. Baik, rekan Wahda, terima kasih atas update terbarunya dan tentunya kami masih akan menantikan informasi-informasi terbaru dari Polres Bone, khususnya update terbaru dari kasus ini sendiri. Terima kasih rekan Wahda dan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners, kami akan mencoba untuk kembali terhubung dengan rekan Muslimin Emba. Selamat sore rekan Emba, sudah bergabung bersama-sama dengan kami? Ya, sore Anissa. Iya. Dapat dijelaskan rekan Emba kepada para Tribuners bagaimana kemudian proses autopsi yang dilakukan tepatnya di ruang forensik Dokpol Pidokes Polda Sulsel dari pengacara Rudi Esgani yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Bone. Silahkan rekan. Mohon maaf rekan Emba, sepertinya sedikit kurang jelas. Boleh kita tes dulu rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Iya, suaranya masih terputus rekan, sehingga apa yang disampaikan masih kurang dapat disampaikan dengan jelas. Iya, masih kurang jelas rekan Emba. Iya. Dapat coba dijelaskan ulang kembali rekan Emba, boleh? Ya, Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa hasil otopsi ataupun proses otopsi dari jenazah almarhum pengacara Rudi Esgani ini telah dilakukan di ruang forensik Bidokes Polda Sulsel pada Rabu kemarin, yaitu berlangsung dari pagi hingga siang hari, tepatnya pukul 13.57 WITA, di mana hasil otopsi juga telah keluar dan telah dibeberkan oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, yang mengatakan bahwasanya korban murni meninggal karena luka tembak yang ada di sisi kanan dari hidung korban, di mana proyektil peluru yang ditemukan oleh Bidokes itu bersarang di tulang leher belakang. Adapun hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik, peluru tersebut berkaliber 8 mm dan dimuntahkan oleh jenis senjata yaitu senapan angin. Anissa. Lantas dalam pemeriksaan hasil forensik ini sendiri rekan, apakah ada keluarga yang turut hadir dan menantikan hasil dari forensik ini sendiri? Ya, saat proses otopsi kemarin, sanak keluarga dari korban itu memadati bagian depan dari ruang forensik ataupun
ruang jenazah dari RS Bayangkara. Setelah jenazah diotopsi, langsung dimasukkan ke ambulans, lalu dibawa ke rumah duka, tepatnya di Jalan Kelurahan Lorong 6, Kaluku Bodowa, Kecamatan Talu, Kota Makassar. Dan informasi yang kami dapatkan pada pagi tadi, jenazah telah dimakamkan di kampung istri pertama beliau, yaitu di Kabupaten Pangkep, Nisa. Baik rekan. Lantas keluarga yang hadir dalam hal ini adalah istri dari almarhum sendiri. Apakah juga sempat menjelaskan kepada awak media mengenai bagaimana sebenarnya kronologi lengkap terjadinya penembakan itu sendiri rekan, dan di mana posisi dari sang istri ketika kejadian itu berlangsung? Ya, dapat saya jelaskan bahwa menurut penuturan dari istri almarhum yaitu Haja Maryam, beliau menjelaskan bahwasanya saat kejadian ia dan korban sementara santap malam begitu sambil menunggu waktu pergantian tahun, di mana saat asik menyantap hidangan ikan bakar dan aneka menu yang biasa memang disuguhkan saat malam pergantian tahun, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Setelah suara ledakan, seketika Rudi Esgani tumbang ataupun jatuh dan hidungnya mengeluarkan darah. Saat itu sang istri yang berada tepat di sampingnya langsung membopong beliau dan dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah di puskesmas terdekat, sang istri baru sadar bahwasanya suaminya ini mengalami luka tembak di bagian sisi kanan hidungnya. Itu diperkuat dengan pemeriksaan fisik oleh polisi yang ada di puskesmas. Dan awalnya istri almarhum ini menduga sang suami mengeluarkan darah karena pembuluh darah pecah begitu. Namun setelah di puskesmas barulah dia yakin bahwasanya korban merupakan korban penembakan, Anissa. Baik rekan. Yang terakhir rekan, apakah sampai saat ini sendiri pelaku penembakan sudah diketahui identitasnya, dan bagaimana update terbaru dari proses penyelidikan dari kasus ini sendiri rekan? Ya, sejauh ini polisi masih terus mengejar keberadaan pelaku ataupun mencari tahu siapa pelaku dari penembakan ini. Tim dari Polda, yaitu dari Lapor dan juga Resmo Polda Sulsel telah dikerahkan ke lokasi ataupun di Kabupaten Bone untuk melakukan olah TKP pada Rabu sore kemarin. Sejauh ini polisi belum membeberkan apakah terkait dengan ciri-ciri ataupun identitas pelaku. Hanya saja dari penyelidikan sementara sudah ada titik terang bahwasanya senjata yang digunakan adalah jenis senapan angin dengan peluru kaliber 8 mili. Kemudian korban dipastikan meninggal karena ditembak dengan adanya temuan proyektil peluru yang bersarang di tulang leher korban. Baik, terima kasih rekan Eba atas liputannya dan juga tentunya informasi yang diberikan. Tentunya kami masih akan menantikan update-update terbaru dari kasus ini sendiri, dan tentunya terima kasih kami ucapkan selamat kembali bertugas rekan Eba. Ya, dan Tribuners, kami juga telah mengumpulkan update terbaru dan juga keterangan yang diberikan mulai dari pihak kepolisian di Kabupaten Bone, Polres Kabupaten Bone, dan juga update terbaru dari Bidokes Polda Sulsel mengenai update terbaru dari proses autopsi korban. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sampaikan adalah informasi yang nantinya menjadi bahan bagi kami untuk proses pengembangan dan kemudian penyidikan dari anggota, dan kemudian juga kami mengucapkan terima kasih keterbukaan dan kemudian bisa untuk membuka dan memberikan informasi kepada kami, sehingga nanti kami akan menyampaikan kepada penyidik personel kami yang menangani kasus ini untuk nanti bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman advokat terkait dengan untuk membuka ruang informasi sebanyak-banyaknya, sehingga dari informasi-informasi inilah nanti yang akan kami olah, akan kami analisis, sehingga nanti bisa membuka ruang, bisa memberikan titik terang terkait dengan untuk kita bisa mengungkap pelaku. Sekali lagi bahwa
kami tidak akan menutup-nutupi, kami akan profesional. Kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda, kami sudah menyampaikan kepada Pak Wakapolda, kami sudah menyampaikan kepada anggota yang ada di lapangan bahwa ini memang membutuhkan waktu, tidak serta-merta untuk kita bisa langsung melakukan penangkapan. Kita harus mengedepankan terkait dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan saksi, dan kemudian juga hasil secara scientific criminal investigation dari hasil resmi dari otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga hasil laboratorium forensik kriminal yang dilaksanakan pada tingkat Polda. Setelah itu nanti akan kita kaji dan kemudian kita akan analisis terus, dan kemudian kita akan mungkin akan melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya ketika bukti-bukti ini nanti akan kita terima. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan advokat semua sudah hadir di tempat kami di Polres dalam rangka untuk mengawal kasus ini. Ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk membuat terang sehingga nanti insya Allah kita akan bisa mengungkap pelaku ini. Terima kasih. Percayakan ke kami, komunikasi dan koordinasi terus kita akan bangun secara bersama-sama. Insya Allah nanti akan kita buka terang-terangnya terkait dengan kasus ini. Puan, soal penembakan yang terjadi dan apa tadi hasil diskusinya dengan Pak Kapolres? Ya. Jadi begini ya, intinya itu kita serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk bagaimana mengungkap kasus ini. Kami dari Solidaritas Pengacara itu dari Kabupaten Kota sangat berharap itu supaya bisa terungkap proses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi siapapun nanti yang terlibat itu kan dapat terungkap dengan sangat jelas, terang-terangnya, dan menjadi harapan kami itu supaya bisa terungkap dengan jelas. Nah, itu kami dari advokat se-Kabupaten Bone itu yang kurang lebih 100 orang ya, itu akan mengawal sampai titik adanya putusan. Tapi sampai sejauh ini dapat konfirmasi dari Kapolres Pak? Tadi kan ya, tujuannya apa? Beliau akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dan proses hukum yang ada, dan akan mengawal juga melaksanakan secara terbuka dan berkoordinasi kepada advokat yang ada di Kabupaten Bone terkait dengan pengungkapan kasus yang menimpa rekan kami. Yang kemarin terdengar mereka mau bikin tim gabungan, tidak ada jawaban dari sudah. Beliau sudah bikin tim gabungan untuk mengungkap kasus. Ada unsur dari advokat juga gitu? Tidak ada, karena ini kan kita hanya membantu proses sampai di mana ada hal-hal tertentu yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kejadian yang ada yang menimpa rekan kami. Tabe Puang, bisa dijelaskan sedikit sosok almarhum semasa hidupnya, Puang? Kalau sosok almarhum itu adalah sosok yang sangat baik, dan hampir setiap saat kami sama-sama itu tidak pernah ada hal-hal yang membuat ke teman-teman itu semua hubungannya bagus. Artinya begitu ada kan klien-klien yang selalu teman itu hampir aktif berkomunikasi dengan kami dan sangat terbuka orangnya. Tapi selama ini nggak pernah terdengar keluhan-keluhan soal kasus yang di tengah? Tidak ada. Puan, soal penembakan yang terjadi dan apa tadi hasil diskusinya dengan Pak Kapolres? Ya. Jadi begini ya, intinya itu kita serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk bagaimana. Tiba-tiba ada suara ledakan. Langsung dia tergeletak, sudah itu aja. Ada berapa malam itu ada di rumah, berapa orang? Sekitar, kalau ada 20 ya, sama anak-anak mungkin sekitar. Keluarga semua ya? Ya, keluarga semua. Cucu, keponakan, saudara. Tapi posisi almarhum di mana pada saat itu? Di samping saya. Di samping ya? Waktu suara ledakan itu, ibu lihat ada tidak orang di luar rumah atau Tidak ada, karena gelap. Gelap juga? Karena itu gelap, karena mobil di depan ada mobil terparkir dan jadi di belakang mobil itu agak gelap. Gelap. Tapi ibu tidak lihat posisi
mobil atau kendaraan di sekitaran sana yang melintas atau Tidak ada diperhatikan dek, karena kita di situ sementara makan. Bu, pada saat tergeletak almarhum ini, ibu lihat ada luka apa di situ? Yang saya lihat itu, saya belum lihat luka. Pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar. Jadi saya periksa, ternyata tidak. Saya bersihkan, baru saya lihat memar di hidung, di samping hidung. Itu aja. Cuma baru saya tahu di puskesmas waktu polisi bilang bahwa ini tembakan, ditembak. Ada berapa luka tembak? Satu. Di bagian mana? Sebelah kanan. Kanan ya. Kalau di bagian tubuh kayak dada, Tidak ada. oh tidak kelihatan atau? Tidak ada. Tidak ada. Saya periksa. Berarti hanya di bagian hidung, wajahnya. Saya periksa, saya pikir karena darah sama di sini semua basah, darah semua di belakang, saya periksa semua, ternyata tidak ada luka, darah dari mulut ke atas. Itu sekitar pukul berapa bu kejadiannya? Setengah 9 atau jam 9 kan itu. Oh jam 9 ya. Dari laboratorium forensik yang ada di Makassar. Kemudian anggota kami pun juga masih ada di lapangan dalam rangka untuk terus melakukan upaya-upaya lidik dalam rangka untuk mengungkap kasus ini. Dan kemudian langkah-langkah yang kami ambil ke depan tentunya itu tadi adalah menunggu hasil resmi daripada autopsi, kemudian hasil resmi daripada laboratorium forensik. Kenapa? Karena kita melakukan pendekatan scientific crime investigation dan kemudian terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk proses pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang ada di lapangan dan kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada. Terkait dengan motif mungkin belum kami bisa menyampaikan, nanti proses berjalan nanti setelah bukti-bukti dan kemudian juga hasil-hasil secara scientific crime investigation ini kami terima, baru nanti hanya kami akan menyampaikan lagi kepada teman-teman, kemudian termasuk juga kepada teman-teman media terkait dengan hasil kesimpulan dari penyebab kematian daripada salah satu korban berinisial RS ini. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang kita lakukan secara maraton dan kami terus mengawal kasus ini, kemudian juga melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan secara transparan. Percayakan ke kami, ke Polres Bone bersama dengan tim kami, Reskrim, Intel, kemudian Polsek, bahkan dari Narkoba pun juga kita belokkan untuk berada di lapangan dan berupaya untuk mengungkap ini. Nanti akan kita sampaikan proses selanjutnya ketika kami sudah mendapatkan secara resmi terkait dengan hasil saintifik dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga hasil dari laboratorium forensik terkait dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan di sana untuk dikaji secara scientific investigation. Terima kasih. Ini kan peristiwa sejarah yang disampaikan teman kami menggunakan dengan senjata api. Yang tadi sudah dikasih informasi mengenai peluru sementara di laboratorium forensik. Kami berharap dan kami meminta juga komitmen dari Bapak Kapolres Bone ketika misalnya ditemukan ada oknum menjadi pelaku atau apa, kami mau komitmen Pak Kapolres untuk menindak tegas dari pelaku tersebut.
kalaupun itu oknum, apakah Polri atau TNI, karena isu-isu atau yang ada di lapangan saat ini itu banyak berasumsi-asumsi. Sekaligus ini juga kepada rekan-rekan media kami sampaikan, tolong karena profesi advokat ini sangat rentan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jangan keluarkan asumsi sebelum ada jelas motifnya. Apakah dikaitkan dengan sengketa tanah atau apa. Ini menjadi sensitif bagi kami advokat semua pada umumnya, seperti itu mungkin Pak Kapolres. Kami mau ada komitmennya secara tegas. Kalaupun ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas. Itu harapan kami. Mungkin seperti itu Pak Jolika. Terima kasih. Buruk terkait dengan adanya rekan sejawat kami yang meninggal, terlepas bahwa itu kejadiannya adalah motif ketika dia melakukan pendampingan sebagai seorang advokat atau dalam persoalan pribadi, itu terlepas dari penyidikan yang akan kita harapkan dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kami sebagai teman-teman seprofesi dengan almarhum, ya, pengen membuat ini menjadi terang, Bapak. Karena ini menjadi kita ini advokat yang akan selalu menjadi bagian daripada penegakan hukum. Tentu ini akan menjadi sebuah tolak ukur kita ke depan bagaimana dalam menjalankan profesi ini. Ya, sehingga ketika kasus ini terungkap dengan baik sebagaimana yang kami harapkan, ya, tentu kita sebagai pengacara atau advokat dalam mengemban tugas ini bisa lebih terpuaskan, dan kita pun sebagai bagian daripada penegakan hukum ini bisa lebih enak dalam mengemban tugas ini. Seperti itu Bapak. Jadi besar harapan kami untuk kasus ini bisa betul-betul diungkapkan dengan secepatnya, termasuk dengan adanya proyek yang kami yang kami dengar sudah dilakukan otopsi atau laboratorium. Itu kami meminta agar yang namanya orang memiliki senjata tajam itu kan tidak banyak, tidak sembarangan, Bapak. Ya. Senjata api itu kan tidak sembarangan. Ya. Itu ketika memang apakah ada anggota atau oknum yang juga terlibat di belakang ini, kami minta untuk betul-betul bisa ditindak tegas. Demikian Bapak. Ya, kepada teman-teman, karena untuk mengumpulkan teman-teman advokat seperti ini Bapak itu sangat sulit. Ya. Dan alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa rame-rame berkumpul dengan niat dan tujuan yang sama. Ya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolres. Kami dari Solidaritas Advokat Pengacara di UNE menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang akan dilakukan, terus terkait dengan tahapan-tahapan yang dan proses yang dilakukan pihak Kapolres. Kami barangkali akan sebentar mengungkapkan beberapa hal, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas respon yang Bapak Kapolres dan jajarannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa dapat terungkap bukan hanya sekedar siapa pelaku yang sebenarnya dan terkait apa motif yang sebenarnya. Meskipun dalam kapasitas kami sebagai pengacara yang ada di Bone, terlepas dari profesi yang kami emban sebagai tugas negara, sama dalam kapasitasnya kami sebagai penegak hukum. Dan untuk itu kami sangat mengharapkan dapat terungkap sampai dengan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang sedang melanda teman-teman yang ada di Bone. Selanjutnya, bahwa terkait dengan hal kejadian tersebut,
terkait dengan adanya senjata yang digunakan. Kami juga harus tahu itu sampai di mana keterlibatan dan dari mana dan siapa sebenarnya yang ada di belakang semua itu. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Kapolres untuk mengusut secara tuntas siapa-siapa yang terlibat dalam kasus. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.